Kita sudah baca daripada Ratib Al-Idrus disambung dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita tersambutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi Allah menyeru khusus dengan kalimat amanu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para kitab, beriman kepada para rasul, dan juga beriman dengan adanya surga dan neraka, qada dan qadar, takdir baik buruknya datang dari Allah. Maka Allah memerintahkan kepada orang itu untuk ngapain tuh? Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita perbanyak salawat di akhir-akhir zaman seperti saat ini adalah sebagai bentengan hati kita, bentengan akidah kita. Ya, kita salat udah enggak benar, ngaji udah enggak pada mau. Ngaji juga udah enggak kurang semangat. Ya, karena takut disuruh baca enggak bisa lagi, kayak gitu biasanya ngaji. Jadi bacakan salawat. Ya, karena di zaman sekarang ini orang sudah jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Orang udah enggak mau, udah jarang orang itu banyak yang mau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cenderung kepada keduniaan. Maka kita sebagai anak muda kalau dari sedini mungkin enggak belajar ngaji, enggak mau duduk di majelis ilmu, udah menganggap kita bisa padahal tidak belum bisa, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Penyesalan akan datangnya daripada akhir kita nanti. Kita enggak bisa ngaji, lihat orang-orang bulan Ramadan baca Al-Qur'an kita enggak bisa. Lihat orang baca sholawat kita enggak bisa. Orang-orang bisa mimpin tahlil, orang-orang bisa zikir, tahlil, tahmid, kita bengong. Itu akan kerasa nantinya. Orang yang seperti itu kata Allah maka akan celaka nanti dan akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdulul zikri la ilaha il, abdulul doa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi siapa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah dengan kita membaca ratib. Tadi apa awalnya? Ratib itu. Kalimat zikirnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah pada pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka Allah akan jaga orang itu jauh daripada siksa api neraka, jauh daripada siksa azab kubur, jauh daripada kemelaratan hidup di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang baca kalimat la ilaha illallah ini jarang banget orang yang bisa. Padahal kalimatnya enteng enggak? Enteng la ilaha illallah, tapi susah enggak orang mengucapinnya? Susah. Ya, orang yang hebat itu bukan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa manggul beban yang paling berat. Orang yang kuat itu bukan bisa ngangkat mobil, enggak. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengangkat kedua tangannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang hebat itu bukan yang jago dalam komputer, bukan. Orang yang hebat itu bukan orang yang ahli dalam matematika, orang yang ahli dalam perbankan juga bukan. Tapi orang yang hebat adalah orang yang istiqomah untuk mendawami daripada zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang hebat. Orang yang hebat juga bisa dikatakan, orang yang gagah juga bisa dikatakan, enggak termasuk gagah kalau kita belum bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik. Kalau kita belum mampu melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang baik-baik, berarti kita masih lemah. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya kita, kalau kaki kita malas untuk melangkah ke majlis-majlis ilmu, malas hadir di majlis-majlis zikir, maka kita belum dikatakan orang yang hebat.
orang yang kuat. Orang yang kuat dan hebat adalah orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau bisa perkara enggaknya dalam pengajian itu urusan Allah. Ente ngaji bertahun-tahun enggak bisa, udah jangan pernah menyerah. Karena kesabaran kita dalam menuntut ilmunya Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Kesusahan kita baca, kesusahan kita belajar dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sia-sianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kaki yang baik adalah kaki yang mau melangkah ke tempat yang baik juga. Kaki yang baik adalah kaki yang mau satu rahmi kepada guru-gurunya. Kaki yang baik adalah kaki yang mau datang ke makam para walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih sebagai anak muda, ente sebagai anak muda jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk belajar membaca Al-Qur'an. Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap hari semalam ente zikir berapa kali? Tiap habis sholat ente zikir apa enggak? Jangan-jangan habis sholat Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salat. Nih makanya coba perhatikan langkah kita. Niat kita hadir di majelis ilmu ini untuk apa sih? Ya. Kalau niat kita hadir di majelis ilmu karena enggak enak sama guru, karena enggak enak sama teman, karena cuma rutinitas malam Jumat, rutinitas malam apa, tapi bukan didasari niat karena Allah, percuma ente datang ke majelis ilmu. Berapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu karena enggak enak sama teman, enggak enak sama guru, akhirnya enggak dapat apa-apa. Doa kita enggak dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Aneh jalan tiap malam, hampir tiap malam sama Satria. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah mengikuti. Saat antar kemari ya, insyaallah mudah-mudahan ya langkah kita semuanya kita hadir di majlis ilmu, hadirnya di makam-makam para aulia yang doain antum semuanya, Satria yang doain semuanya, mudah-mudahan kita istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam orang-orang malam minggu nyantai, kita kemana Sat? Malam minggu ke makam. Malam Rabu orang-orang nyantai, kita ke makam gelap-gelapan, nyusurin jalan gelap. Enggak ada lampu, enggak ada penerangan, ngerokok juga rampa-rempe. Ngapain tujuannya? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu bukan orang-orang luar agama Islam, tapi orang yang berada di dalam Islam. Pertama, orang udah benci sama ulama. Yang kedua, orang udah benci kalau ada orang yang baca tahlil, baca zikir, orang udah mulai ada enggak kayak gitu? Ada. Orang baca sholawat dibenci ada enggak? Ada, itu udah tanda-tanda tuh. Orang baca maulid dibenci. Orang baca zikir dibenciin. Orang kumpul-kumpul tahlil doain orang meninggal dibenciin juga. Kalau yang main remi dibenciin enggak? Kagak. Yang main judi tegur kagak? Kagak. Kenapa ya? Orang yang zikir, yang baca yasin, orang yang baca maulid dibenciin. Kenapa? Orang Islam bukan kayak gitu. Orang Islam bukan. Ayo, ngakunya Islam bukan? Islam, tapi benci sama orang kayak gitu. Alhamdulillah. Makanya hati-hati kedepannya itu ente Pak Hari, kedepannya itu ente bakal ketemu orang-orang kayak gitu. Satria juga kayak gitu. Bisa Satria jadi imam, Pak Hari jadi imam, siapa pun nanti kedepannya jadi imam, baca kunut, mimpin tahlil, pasti ente ngadepin orang-orang kayak gitu. Kenapa ya? Juga kayak gitu. Di saat mimpin tahlil di suatu tempat, habis acara ada aja yang nanya macam-macam, dalilnya apa, inilah apa. Kalau ente memang benar seorang ustaz, coba keluarin dalilnya. Ada enggak dalilnya? Kalau kita kurang-kurangnya, ya Allah. Sekarang ada masjid, gereja tapi lambangnya kayak masjid. Orang-orang di luar juga banyak, padahal bukan orang-orang itu, seperti itu adalah orang-orang Syiah, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Mereka menganggap ingin merusak tatanan Islam dengan cara Islam. Di gereja baca sholawatan atas kagak? Menhadron auzubillahi min dzalik. Boleh kita toleransi, tapi bukan toleransi yang kebablasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu." Terus wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum. Terus lakum qul ya
ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, saya enggak nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'budun, engkau pun hai orang-orang kafir enggak nyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abatum, ya. Wala ana, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu. Wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum, agamamu agamaku. Udah dijelaskan. Kita boleh toleransi jual beli, boleh nggak dengan orang-orang kafir? Boleh. Tapi yang masalah ibadah nggak boleh. Si Aldi punya teman orang Nasrani, hari Minggu kalau toleransi ikut ke gereja, nggak boleh. Si Satria punya teman orang Hindu, hari itu dia ikut ke wihara pegang kembang, nggak boleh. Atau misalkan ada undangan main hadrah di mana, nggak bisa. Datang nih orang-orang itu wahraban, ya Allah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak gitu nanti. Yang aneh khawatirin kedepannya ente tuh kayak gitu, ngeri. Naudzubillah min. Dari sekarang udah jauh nih daripada agama. Orang tua kita udah mulai jauh daripada agama. Orang tua kita udah nggak mau duduk di majelis ilmu. Sama aja kan kita lihat YouTube dengan pengajian, sama nggak? Beda. Ya. Antara duduk di majelis ilmu dengan duduknya kita nonton YouTube, memang sama-sama dalam bidang agama. Misalnya ceramahnya Abu Somad, Habib Bahar, sama. Ya, sama semuanya ilmu. Tapi bedanya gimana? Kalau di majelis ilmu kita duduk ngerasain capek nggak? Ngerasain pegel nggak? Ngerasain kesel nggak? Ada keselnya. Mata ngantuk, pinggang sakit, haus, perut lapar. Tapi kalau lihat YouTube sambil ngerokok, pakai celana pendek, sambil tiduran, ada adabnya enggak? Enggak ada. Dan juga standar keilmuannya kira-kira kemana? Kalau kata Ustaz Gilang, dari YouTube ke apa? Dari YouTube ke Instagram, dari Instagram ke Google kemana lagi? Makanya belajarnya harus memang ada gurunya. Boleh, antum boleh lihat ceramahnya Habib Bahar di YouTube, silakan. Ceramahnya Habib ini, ceramahnya ulama ini, kayak ini, silakan. Setelah ente dengar, ente tanya lagi tuh sama ente punya guru. Ustaz, anak dengerin ceramah ini, terus seperti ini, bener enggak? Kalau memang bener, berarti kan sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Lagi adabnya juga beda. Si Fahri juga beda. Jadi makanya ente nanti kedepannya tuh masya Allah. Banyak orang pintar tapi kebelinger. Yang kita butuhin bukan orang pintar. Apa? Ayo, orang yang ayo, siapa yang bisa jawab? Kita nggak butuh orang pintar, tapi kita butuh orang yang berilmu. Berilmu untuk apa ya? Kemajuan Islam. Ente boleh jago komputer, ente boleh jago matematika, tapi zikir, duduk majelis ilmu jangan sampai lupa. Ini aneh wasiat sama ente semuanya. Kalau aneh udah nggak ada, siapapun orang tua sini udah nggak ada, ente sebagai pejuang-pejuang sini ente harus siap. Jangan cuma gara-gara ini ente langsung ngedon. Wah, nggak mau aja imam lagi, makan dikritik mulu sama orang ono. Sama apa? Sama rombongan celana cingkrang. Tahu? RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Teman-temannya dia nih. Nih dia berguru sama orang itu sekarang nih. Besok dia nggak mau maulid haram. Besok lagi kunut haram. Hati-hati belajar kayak gitu ya. Makanya sekarang kenapa ente susah ngaji tapi masih mau hadir majelis ilmu? Alhamdulillah. Insya Allah kalau entenya istiqomah, entenya benar-benar mau belajar, dapat ilmu. Kayak Apin sering kalau ngaji ambil tiap malam digentak-gentak nggak, Apin? Digentak-gentak mulu tuh. Salah digentak, ini digentak, Sipari juga sama. Tapi mereka kenapa yang mau? Inilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin bisa. Karena ingin mencari ilmu agama. Kedepannya kalau makin gede, makin dewasa, lulus sekolah, cari kerjaan. Karena kalau nggak kerja orang tua marah-marah kan kayak gitu. Belum ntar kalian berumah tangga, terus kalian nggak bisa ngaji. Ya Allah, pertanggungjawaban nanti di akhirat kayak gimana ente? Baca Al-Quran masing
Susah banget, malu kita umat Islam. Sedangkan orang yang menghancurkan Islam di luar Islam jago-jago baca Al-Qur'annya. Jago. Dalilnya jago enggak? Jago. Nah, kita orang Islam baca Al-Qur'an masih babu mati sekalian. Ngakunya Islam. Fatur, baca ini, kamu Islam kan? Islam, baca ini. Ya Allah, malu-maluin jadi Islam. Ente umat Islam? Iya, ada berapa rukun iman? Berapa ya? Ada berapa nabi dan rasul yang wajib diketahui? Bingung mikir lagi. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? Bingung lagi. Ada berapa itu jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10 sebutin nama ente. Tuh, masih pakai berarti masih ragu. Coba Ri, ada berapa Ri? Apa? Yang nyambut nyawa ente siapa? Kapan? Mau sekarang? Ya. Jadi kita minta sama Allah ente baca selawat, ente sering-sering zikir, ente duduk di majlis-majlis seperti ini, insyaallah jadikan kebaikan buat kita semuanya. Kita doain orang-orang tua kita yang belum mau duduk di majlis ilmu, yang belum mau ibadah sama Allah, mudah-mudahan mau ibadah sama Allah, mau duduk di majlis ilmu, ya mau senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama Allah kalau keluarga kita ada emak kita, bapak kita yang belum mau ngaji, yang belum mau sholat, yang belum mau berbuat kebaikan, doain ente sebagai putra-putranya. Ya doain biar orang tua kita jadi ahli surga, jangan sampai nanti mendapat ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini walaupun cuma sebentar menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya berada di barisan Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'man maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'man maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'man maula wa ni'man nasir hasbunallahu Sebelum tutup, ingat jangan pernah kita ini hari guru ya. Hari guru kita doain guru-guru kita semuanya ya, terutama guru-guru agama yang menegakkan syariat agama di Indonesia ini, siapapun dia, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan penjagaan, dan kita sebagai murid mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah
fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.